Nah, di tengah dunia yang perlahan berubah pasca hilangnya Naruto itu ya, keseimbangan baru tuh mulai terwujud satu persatu. Kedamaian itu hanya sekedar ilusi tipis. Bayang-bayang lama dari para Otsutsuki kembali mengintai. Kekuatan yang pernah tertidur mulai menggeliat lagi nih. Boruto yang kini harus dalam pelarian sebagai buronan Konoha itu harus menanggung beban besar melindungi dunia yang tak lagi mempercayainya di sana tuh. Sambil terus bertarung melawan ancaman dari dalam tubuhnya sendiri, Momoshiki yang kian aktif mencuri kesadaran sedikit demi sedikit. Nah, sementara itu di balik reruntuhan kehancuran dan dendam suatu masa silam ini muncullah sosok misterius bernama Jura, makhluk berwujud dewa yang ngebawa kekuatan mengerikan serta rahasia tentang asal-usul para Otsutsuki. Nah, di tengah kekacauan ini takdir para shinobi muda pun bersilang dalam konflik besar yang bukan hanya soal siapa yang terkuat, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan jati dirinya tuh. Ini adalah awal dari pertarungan panjang yang akan menentukan arah masa depan dunia ninja sekarang ini. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain dari Mediati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Stone Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya dalam versi bahasa Inggris nantinya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang ini pertarungan besar antara Boruto dan Jura itu tampaknya akan menjadi titik balik paling penting dalam cerita Boruto 2 Blue Vortex. Di tengah ketegangan yang makin meningkat, satu hal yang makin tak bisa dihindari adalah potensi Momoshiki untuk mengambil alih tubuh Boruto. Janji para Otsutsuki di chapter 72 seakan menjadi isyarat kuat nih. Bahkan momen ini tinggal menunggu waktu aja kan. Namun ada satu hal yang tak terduga mungkin akan mengubah seluruh arah cerita. Kilas balik masa lalu Jura saat menjadi tawanan dari Jigen. Itulah yang menariknya. Jura memang sudah mengetahui tentang keberadaan Momoshiki ya, tapi satu hal yang belum dia ketahui adalah kenyataan mengejutkan bahwa sosok Otsutsuki itu kini hidup dalam tubuh Boruto sendiri. Maka jika di tengah pertarungan nanti tiba-tiba Momoshiki itu mengambil alih tubuh lawannya, itu bisa menjadi kejutan besar bagi Jura sendiri nih. Apalagi jika kilas balik itu disertai dengan kemunculan hologram Momoshiki di dalam sebuah ingatannya. Nah, akan tetapi kejutan terbesar bukan aja di sana nakama. Ada satu alasan tersembunyi kenapa Kashin Koji sempat menahan Boruto untuk tidak bertemu dengan Jura kan. Bahkan itu bukan karena takut dengan kekuatan dari Jura loh, melainkan karena takut akan kebangkitan dari Momoshiki. Inilah yang nanti akan mengarahkan cerita pada keputusan paling penting dari Kawaki di masa depannya. Nah, selama ini banyak yang menganggap ya bahwa Jura itu hanyalah antagonis baru yang super kuat, tapi di balik kekuatannya tersimpan masa lalu yang belum banyak terungkapkan. Jura bukanlah entitas baru dalam dunia ini. Ia sebenarnya adalah bentuk baru dari Jubi muda yang dulu pernah disekap oleh Jigen. Chapter 5 sempat memberikan petunjuk bahwa ia memiliki ingatan dari masa lalu. Petunjuk kecil yang mudah untuk terlewatkan kan. Ingat saat Sasuke menyusup ke dimensi Jubi dan melihat proyeksi para Otsutsuki, bisa jadi Jura dalam bentuk aslinya dulu pernah menyaksikan sendiri hologram para dewa ini. Bahkan kemungkinan besar ya nakama, ia pernah melihat langsung Momoshiki dan Kinshiki saat mereka mendarat di dimensi itu, yang menyebabkan terbentuknya tablet Otsutsuki. Jika benar seperti itu, maka ingatan itu bisa memunculkan kilas balik penting, akan mungkin mengungkap wujud dewa-dewa langit yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Namun ya nakama, ketika Boruto kehilangan kendali dan Momoshiki muncul, situasinya akan berubah secara drastis. Ini bisa membuat Jura kebingungan karena monster dalam melawan seperti ini mungkin belum pernah masuk dalam daftar kemungkinan yang dia miliki. Di sisi lain, pertarungan ini bisa menjadi pemicu yang ngebuat kebenaran masa lalu Jura akhirnya terungkapkan. Kemungkinan Boruto kehilangan kendali bukanlah tanpa alasan. Dalam 2 Blue Vortex, permainan pikiran sedang dikendalikan oleh dua individu cerdas ya, Momoshiki dan juga Kashin
Koji. Keduanya memiliki kekuatan yang dikenal sebagai G-Potent Direction atau kemampuan melihat masa depan dari segala arah. Mereka menyusun rencana berdasarkan kemungkinan-kemungkinan, berharap masa depan yang mereka inginkan benar-benar terwujud. Tapi semua itu bisa hancur oleh keputusan tak terduga dari Boruto loh. Dalam kasus Momoshiki, Boruto berhasil menahan manipulasi internal sehingga tidak kehilangan tubuhnya. Sementara Koji pernah merencanakan kematian Konohamaru demi mencegah pertemuan antara Boruto dan juga dengan Jura. Namun Boruto memilih menyelamatkan gurunya tersebut sehingga keberadaannya terdeteksi oleh Jura dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Lihat saja final saat Boruto menebas tubuh Matsuria. Bekas cakaran yang menggantung di udara itu bisa saja menjadi jejak yang diikuti Jura untuk menemukan keberadaan dari Boruto sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini bisa saja Boruto akhirnya memutuskan menggunakan karma sebagai senjata terakhirnya. Jika itu terjadi, Momoshiki hampir pasti akan mengambil alih kendali kan? Ingat loh nakama, dalam dunia Naruto sendiri momen terakhir yang sering menjadi pemicu lahirnya kekuatan baru itu selalu aja muncul. Naruto yang ngebuka mode Six Path hingga Madara menjadi Infinite Tsukuyomi kala itu semuanya muncul saat pertarungan hidup dan mati. Maka jika Boruto merasa indah pertarungan terakhirnya, besar kemungkinan karma jelas akan digunakan. Namun ada resiko besarnya ya. Selama ini Boruto menghindari penggunaan karma karena takut dibajak oleh Momoshiki. Pertarungan dengan Kawaki di chapter 9, Boruto bahkan kabur saat resonansi itu mengaktifkan karma mereka karena khawatir Momoshiki jika akan hidup lagi di sana. Tapi kini dalam situasi hidup dan mati, pilihan itu nyaris tak ada ya. Jika karma benar-benar diaktifkan, maka munculnya Momoshiki adalah konsekuensi yang tak bisa dihindari. Hal ini juga terhubung dengan kejadian di chapter 14-nya saat Boruto berbicara pada Kawaki soal limiter Amado dan potensi tersembunyi di balik tubuhnya itu. Nah, sejak itu ya nakama, Kawaki Amado menghilang dari cerita. Biasanya dalam alur manga, hilangnya karakter penting akan dibayar dengan kemunculan spektakuler pada nantinya. Ingat betul, Sasuke yang menghilang selama 70 chapter di Naruto untuk berlatih kala itu nih, ia kembali dengan kekuatan luar biasa besar kan. Di Boruto gaya seperti itu lebih ringkas lagi. Karakter bisa menghilang sementara dan kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Maka saat pertarungan Boruto versus Jura memuncak, munculnya Kawaki dengan kekuatan baru seperti di cover V-Jump-nya itu bisa jadi bagian dari rencana besar tersebut. Nah, di saat Kawaki mengaktifkan karma untuk menghadapi God, resonansi antara karma mereka bisa memicu kebangkitan Momoshiki. Ini bisa jadi momen puncak yang membuat pertarungan tiga arah antara Kawaki, God dan Borushiki tak terhindarkan lagi. Apalagi Jura pernah memerintahkan God untuk memburu Boruto demi mendapatkan buah cakra. Maka kemunculan God untuk mengeksekusi perintah itu bisa jadi pemicu kekacauan terbesarnya. Nah, ada satu momen penting ya ketika Momoshiki benar-benar muncul. Jika ini terjadi di depan Jura, kemungkinan besar akan memicu kilas balik masa lalu Jubi sendiri. Momen saat Jura dalam bentuk lamanya itu melihat Momoshiki di dimensi para dewa. Inilah titik di mana masa lalu dan masa kini itu bertabrakan nakama, ngebuka celah bagi penonton untuk memahami siapa sebenarnya Jura dan kenapa ia begitu penting dalam ceritanya. Momoshiki mungkin akan mencoba menggunakan seluruh potensi Boruto dalam pertarungan itu ya. Jika itu sampai menyerap serangan besar dari Jura seperti Jubi Dama kala itu, ini bisa menjelaskan detail kecil dalam flash forwardnya ya. Sobekan di lengan Boruto, serangan itu mungkin cukup kuat untuk merobek pakaian saat karma digunakan untuk menyerapnya. Itulah yang menariknya. Namun Boruto tidak mungkin menggunakan karma untuk menyerap serangan sekuat itu secara sadar ya. Ia terlalu takut Momoshiki jelas akan mengambil alih. Yang paling masuk akal adalah Momoshiki lah yang muncul secara tiba-tiba, mengaktifkan karma dan mencoba menyerap serangan dari Jura itu. Seperti yang terlihat di chapter 9, Boruto bahkan tidak sempat berpikir ketika resonansi semakin terjadi karena sakit takutnya akan kebangkitan Momo itu. Seiring berjalannya waktu, Momoshiki pun semakin kuat dalam alam bawah sadar Boruto sendiri. Ia telah berkembang secara mental dan kini lebih mahir mengambil kendali tubuhnya. Bahkan itu lebih cepat loh setelah sekian lama karma diaktifkan. Momoshiki yang sudah berkembang secara mental dalam pikiran Boruto kini punya kendali lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Sejak karma diaktifkan nakama, dia bisa langsung ambil alih tubuh Boruto kan. Itu alasan utama kenapa Boruto sangatlah berhati-hati. Sayangnya pertemuan ini makin tak bisa dihindari lagi.
Pertemuan dengan Jura ngebuat Boruto harus mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan itu berarti ya nakama, potensi itu Momoshiki bangkit lagi sangatlah tinggi. Disinilah kita mulai masuk ke potensi pertarungan skala dewa tersebut. Kalau Boruto sampai diambil alih Momoshiki, maka yang bertarung dengan Jura bukanlah lagi ninja muda, tapi entitas Otsutsuki yang punya kekuatan luar biasa. Jura yang sebelumnya ingin memusnahkan Boruto mungkin malah jadi terkejut karena yang dihadapinya adalah sisa dari klan dewa yang dia pernah lihat ketika masih menjadi sosok Kyuubi. Inilah bagian dari plot twist yang menarik bisa terjadi nakama. Jura bukan hanya akan mengenali Momoshiki, tapi mungkin juga akan melihat masa lalunya yang terkait dengan dimensi para dewa tersebut. Flashback ini bisa memperlihatkan Jura melihat langsung Momoshiki dan Kinshiki saat mereka memasuki dimensi kala itu. Artinya Jura mungkin punya semacam rasa takut atau trauma tersembunyi terhadap para klan Otsutsuki kan? Itu menarik. Tapi ingat ya nakama, ini bukan berarti Momoshiki itu bakalan langsung menang begitu aja. Jura juga bukan karakter sembarangan di sana. Dia adalah bentuk evolusi dari Kyuubi muda yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Dia bukan hanya punya kekuatan fisik luar biasa, tapi juga kecerdasan dan pengalaman dari masa lalunya. Jika itu pertarungan terjadi, ini bisa jadi salah satu pertarungan paling epik di Boruto sejauh ini loh. Tapi tunggu dulu, pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat. Memang betul ada dimensi strategis yang lebih besar di sana, karena kemunculan Momoshiki bukan cuma jadi masalah bagi Jura, tapi juga sinyal bahaya besar nih bagi seluruh aliansi shinobi kan. Semua rencana yang disusun Kashin, Koji, Kawaki bahkan Cold bisa berantakan jika Momoshiki itu lepas kendali. Nah di masa depan Kawaki telah sepertinya punya rencana besar ya untuk menghadapi kemungkinan kebangkitan Momoshiki. Dari semua ini bisa jadi pemicu utama kenapa dia akhirnya mengambil keputusan ekstrim, termasuk keputusannya di masa depan yang menyebabkan dunia melihatnya sebagai sosok penjahat. Boruto sekarang ada di titik krusialnya kan dalam dunia sendiri. Momo terus mengintip kesempatan buat muncul ke permukaan. Makin lama jelas makin lepas kendali. Tekanan di tubuh dan pikirannya makin menggila kan. Ini bukan sekedar pertarungan dengan Jura aja, tapi pertarungan tetap jadi diri sendirinya. Sementara itu nakama, Jura jelas gak berdiri diam di sana. Dia bisa ngerasa ada sesuatu yang gak beres kan. Aura Boruto berubah. Gerakan mulai menggila, kecepatan makin di luar nalar tuh. Matanya kadang menyala, kadang kosong, dan di momen tersebut Jura tahu yang sedang dia lawan bukanlah manusia biasa. Mungkin ini makhluk yang jauh lebih tua dan jauh lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah dia ketemui. Nah di saat itulah Jura mungkin kuat. Dia adalah evolusi dari Kyuubi yang cerdas dan haus akan kekuatan sejati pohon dewa. Tapi kalau yang dihadapi adalah Momoshiki yang sepenuhnya bangkit, maka ini bisa jadi awal kehancurannya sendiri kan. Sementara itu di sisi lain Kawaki mungkin bisa merasakan kekacauan ini dari jauh. Dia tahu kalau Momoshiki bangkit berarti waktunya makin menipis lagi. Waktunya buat ambil keputusan sebelum semuanya itu terlambat di sana. Nah seperti yang kita tahu ya nakama, Kawaki itu adalah orang yang siap menempuh jalan gelap apapun nih demi menjaga keseimbangan. Apapun akan dia lakukan demi melindungi dunia ini dari para Otsutsuki. Bahkan kalau itu artinya harus menghabisi Boruto sendiri loh. Tapi kita belum sampai ke titik itu. Yang terjadi sekarang adalah ledakan kekuatan besarnya. Jurus-jurus mulai dilempar kayak kembang api tuh. Tanah bergetar, udara terasa berat. Di satu sisi Boruto masih mencoba mengendalikan dirinya. Di sisi lain Momoshiki yang terus berbisik, serahkan saja padaku, kau tak bisa menang sendirian. Itulah yang mungkin akan terjadi dan godaan dari Momoshiki ketika menghadapi Jura. Yang bikin ngeri lagi, Momoshiki sekarang bukan cuma penggaul di kepala Boruto nih. Dia itu udah tahu celah-celahnya loh. Dia tahu kapan Boruto mulai goyah. Dia tahu kalau Boruto sampai kehilangan fokus sepersekian detik aja, kendali bisa sepenuhnya diambil alih. Saat itu terjadi, Jura akan menghadapi dewa yang pernah dia lihat dahulu, Momoshiki dalam bentuk paling brutalnya. Karena kita ingat ya nakama, pertarungan yang awalnya jadi ujian bagi Boruto itu bisa berubah jadi awal bencana terbesar. Momoshiki bangkit penuh dengan kalah itu, dia akan bangkit lagi lewat buah cakra. Dan kalau dia menang, maka pohon dewa sejati akan tumbuh di atas mayat-mayat dunia shinobi. Ini taruhan sih antara kehancuran dan harapan tipis tersebut. Di saat-saat seperti ini, satu-satunya yang bisa jadi penentu adalah Boruto sendiri. Dia harus memilih menyerah demi kekuatan atau bertahan demi masa depan. Mungkin inilah kenapa mata Jogannya itu bereaksi. Bukan karena kekuatan, tapi karena konflik moral di dalam dirinya memicu sesuatu yang jauh lebih dalam. Mata itu juga adalah simbol penglihatan masa depan yang nakama. Mungkin bukan hanya melihat dimensi, tapi melihat konsekuensinya.
Jauh kan? Bukan cuma senjata aja, tapi peringatan. Saat mata itu aktif, semua yang terjadi bisa berubah seketika. Itu termasuk jalannya sejarah loh. Karena itu nakama, sebuah identitas tersebut menjadi sebuah penggambaran menarik di kisah Two Blue Vortex-nya. Kalau kita buatkan epilog cerita ke depannya itu bakalan menarik jika seperti ini. Di tengah puing-puing pertarungan yang hampir mengoyak batas realita dan kesadaran penuh nih di dunia shinobi itu kini dihadapkan pada ancaman jauh lebih besar dari sekedar kekuatan fisik aja. Momoshiki telah menunjukkan taringnya bukan hanya sebagai roh Otsutsuki dalam tubuh Boruto, tapi sebagai sosok yang perlahan mencuri momen demi momen kendalinya tersendiri. Jura yang semula yakin pada kekuatannya mulai goyah saat kenangan lamanya itu terpanti. Kenangan akan para dewa yang dulu hanya bisa ia saksikan dari balik penjara dimensi. Dalam sorot matanya bukan Boruto yang berdiri di depannya, tapi warisan klan langit yang dulu ia takuti. Sementara itu nakama, pertarungan itu mengguncang langit dan bumi sendiri. Di tempat lain sendiri, Kawaki menatap horizon dengan tatapan tajamnya. Dia tahu waktunya itu hampir habis ya. Jika Momoshiki telah bangkit, maka tidak ada ruang lagi untuk ragu atau belas kasihan. Jalan menuju kehancuran atau keselamatan akan ditentukan bukan hanya oleh kekuatan semata, tapi oleh siapa yang mampu mempertahankan kendali atas takdir mereka. Bagi Boruto, jelas pertarungan terbesar bukan melawan Jura, tapi melawan dirinya sendiri, karena di sana ada Momoshiki Otsutsuki. Nah, kalian sendiri sepakat dengan bagaimana penjelasan ini? Jadi kalau mau disimpulkan ya, cerita ini menunjukkan bahwa pertarungan terbesar bukan hanya selalu tentang kekuatan atau musuh di luar kendali. Tapi di kisah Two Blue Vortex, segalanya tentang yang menyangkut Otsutsuki memang selalu mengerikan. Momoshiki adalah salah satu kenyataan besarnya. Ingat ya nakama, sudah ada berbagai entitas-entitas baru muncul di kisah shinobi sekarang ini. Nah, yang paling masuk akal selain Momoshiki untuk kembali itu adalah entitas lebih besar dari orang tersebut adalah Shibai teman-teman. Dan juga sedih merupakan representasi lebih lanjut bagaimana Shibai mungkin akan dijelaskan. Pada akhirnya cerita ini mengesankan bahwa setiap karakter baik Boruto, Jura maupun Kawaki sedang berlari melawan waktu, dan dari mereka itu masing-masingnya memang betul mereka semuanya terkait dan terikat pada kekuatan Otsutsuki. Ya, itu bakalan menarik untuk menantikan chapter-chapter mendatang. Sepakat? Jadi itu tadi adalah bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti video ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.